Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk slow release Russell Code ya sobat. Ini yang 10-13-25 plus TE. Dan ini kemasannya berwarna merah muda sobat ya. Jadi pupuk Russell Code itu ada banyak variannya dan warnanya itu beda-beda serta fungsinya juga beda-beda sobat ya. Nah, langsung saja kita coba bahas ya sobat ya, seperti apa sih pupuk Russell Code ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungan unsur haranya itu apa saja, serta fungsinya untuk tanaman itu apa saja. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Nah, jadi di sini ada keterangannya pupuk Russell Code 10-13-25 plus TE. Nah, jadi maksud dari angka-angka ini 10-13-25 itu kandungan dari NPK-nya sobat ya. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi pupuk Russell Code ini adalah pupuk premium dengan pelepasan terkendali. Sekali pupuk itu bisa untuk 6 bulan ya sobat. Dan ini pupuk untuk pembungaan dan pembuahan. Nah, di balik kemasannya ini ada keterangannya. Jadi pupuk Russell Code adalah merek premium dari Controlled Release Fertilizer. Russell Fertilizer menggunakan lapisan polimer unik yang dipatenkan yang berasal dari minyak nabati alami yang berkelanjutan. Russell Code pupuk pelepasan terkendali terbaik, hadir dalam berbagai formulasi dan umur panjang NPK 3-12 bulan, yang cocok untuk semua tanaman. Pupuk premium dengan pelepasan terkendali ini cocok untuk tanaman dalam masa vegetatif dan generatif. Kemudian di sini ada keterangan kandungan unsur haranya. Yang pertama itu ada nitrogen sebanyak 10%, kemudian ada fosfatnya 13%, ada kaliumnya 25%. Nah, jadi pupuk Russell Code ini adalah pupuk yang mempunyai kandungan unsur hara utama NPK sobat ya, nitrogen, fosfat dan kalium, serta dilengkapi juga dengan unsur hara lainnya. Di sini ada magnesium, ada kalsium, ada asam humat dan lain-lain. Nah, jadi maksud dari TE itu tadi TE trace element. Jadi trace element itu adalah unsur hara mikro ya sobat ya. Jadi unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang diperlukan oleh tanaman tapi dalam jumlah yang sedikit. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya sobat ya, untuk fungsi dari masing-masing unsur haranya ini ada NPK, nitrogen, fosfat dan kalium. Untuk fungsi nitrogen bisa sobat lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama itu memperkuat dan memperkokoh tanaman serta daun berwarna hijau tua. Selanjutnya merangsang pertumbuhan vegetatif. Kemudian produksi pigmen hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau. Berfungsi untuk sintesa amino dan protein. Kemudian untuk fungsi dari fosfat, yang pertama itu membantu produksi dan transportasi gula, lemak dan protein. Penting untuk perkembangan akar dan pembungaan, berperan penting untuk fotosintesis, diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel. Selanjutnya fungsi dari kalium, yang pertama itu meningkatkan kualitas panen, lebih manis, lebih besar, dan lebih mengkilap. Selanjutnya meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mengatur status air dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan, memperkuat dan memperkokoh tanaman. Nah, itu dia fungsi dari NPK sobat ya, nitrogen, fosfat dan kalium. Nah, karena di sini kandungan unsur hara yang lebih tinggi itu adalah fosfat dan kaliumnya sobat ya. Jadi kalium ini diperlukan untuk tanaman di saat fase generatif ya sobat ya, atau fase pembuahan. Nah, makanya di sini ditulis keterangannya untuk bunga dan juga buah. Jadi pupuk Russell Code yang ini yang 10-13-25 ini lebih cocok itu digunakan pada saat fase generatif atau fase pembungaan atau pembuahan. Dan pupuk Russell Code ini bisa untuk berbagai jenis tanaman ya sobat ya, seperti tanaman hias, tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman perkebunan. Kemudian di sini ada keterangan dosisnya sobat ya. Untuk tanaman bunga dan tanaman hias, dosisnya itu 3-10 gram per pohon. Kemudian untuk tanaman sayur dan buah, dosisnya itu 10-15 gram per pohon. Selanjutnya untuk tanaman perkebunan, sekitar 10-40 gram per meter persegi. Dan ini produksi dari Malaysia sobat ya, ini pupuk impor. Untuk cara penggunaannya nanti akan kita coba praktekkan sobat ya, ada beberapa cara. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk Russell Code ini. Dia itu berwarna ya seperti ini sobat ya, berwarna merah, ada yang coklatnya juga, ada yang putihnya juga. Ini berbentuk butiran bulat dan ini lumayan keras sobat ya, karena ini tidak mudah larut dalam air, jadi bersifat slow release atau pelepasannya itu terkendali, maka sekali pupuk itu bisa untuk sekitar 6 bulan. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya, bagaimana cara penggunaan pupuk Russell Code ini. Jadi caranya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu bisa sobat taburkan aja langsung ke media tanamnya seperti ini. Kemudian cara yang kedua itu bisa sobat pendamnya sobat ya, jadi sobat buat lubang di beberapa titik misalnya, kemudian dimasukkan pupuknya seperti ini. Jadi ini ditugal ya sobat ya, atau dipendam seperti ini. Untuk dosisnya itu disesuaikan dengan ukuran tanamannya sobat ya, jadi semakin besar tanamannya dosisnya bisa semakin tinggi atau dinaikkan. Selanjutnya cara yang ketiga itu bisa menggunakan ini ya sobat ya, ini namanya pot keranjang pupuk. Jadi dia ini bisa
dibuka seperti ini, kemudian dimasukkan pupuknya seperti ini, ditutup dan bisa ditancapkan ke media tanamnya sobat ya, seperti ini. Jadi jika disiram nanti, lama-lama pupuknya itu akan terkikis dan nutrisinya itu larut bersama air yang disiramnya itu tadi. Jadi jika menggunakan keranjang pupuk ini lebih simpel ya sobat ya. Misalnya sobat mau ganti media tanam, jadi tinggal diambil aja si keranjang yang ini, kemudian si keranjang yang ini pupuknya nanti bisa digunakan lagi di tempat yang lain atau di tanaman yang baru diganti media misalnya. Jadi pupuknya itu nggak kebuang ya sobat ya, kalau sobat ganti media tanam. Nah itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk Russell Code yang 10, 13, 25 ini. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk fase generatif atau fase pembungaan atau pembuahan untuk tanaman hias maupun tanaman buah, mungkin bisa menggunakan pupuk Russell Code yang 10, 13, 25 ini ya sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin ada yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya di toko online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung klik keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee ya sobat ya. Atau sobat bisa cek deskripsi video ini, nanti akan ada lampiran produknya. Nah mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang pupuk Russell Code yang 10, 13, 25 ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.